video kali ini aku bakal jelasin tentang gimana sih dunia arsitektur, apa aja sih kerjaan arsitektur, dan lain-lain. Karena kebetulan aku kuliah di jurusan arsitektur sampai sekarang. Sejak tahun 2019 sampai sekarang masih semester 4. Nah, terus banyak banget adik kelasku, saudara-saudaraku, dan lain-lain yang tanya, sebenarnya arsitek itu harus pintar gambar ya? Atau arsitek itu harus punya jiwa seni? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Bahkan yang udah terlanjur masuk dunia arsitektur kayak aku, teman-teman aku, itu masih banyak pertanyaan yang kita buat bahan diskusi. Contohnya nih, arsitek itu nanti itu kan kerjanya mendesain, menggambar, dan lain-lain. Nah, lalu gimana nih nasib kita yang nggak pinter gambar, skill menggambarnya masih ya di bawah teman-teman, skill mendesainnya juga. Nah, mungkin ada nih yang punya problem sama kayak aku, mahasiswa arsitektur tapi nggak jago gambar, cuma modal senang aja sama dunia seni. Nah, habis ini aku punya jawabannya. Oke, ini jawabannya. Mahasiswa lulusan arsitektur, teman-teman yang memiliki gelar sarjana arsitektur dan lain-lain dan sejenisnya, itu nantinya nggak harus kok menjadi seorang arsitek, nggak harus kok kerjanya mendesain, nggak harus kok bekerja di bawah perusahaan biro arsitektur, nggak harus kok melanjutkan pendidikan ke mungkin profesi arsitektur, terus mengikuti magang di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, dan runtutan-runtutan yang lain. Itu nggak harus, semua kembali ke kita masing-masing. Nah, lalu apa sih alternatif buat para lulusan arsitek ini yang nggak jago gambar? Contohnya aku. Nah, sebenarnya kita itu masih bisa bekerja menjadi kontraktor. Apa sih kontraktor itu? Kontraktor adalah badan atau orang yang mewujudkan desain dari seorang arsitek gitu. Jadi seorang arsitek dan desainer itu merancang sebuah bangunan. Nah, di situ pasti ada yang membangun, ya kan? Membangun si gedung ini nih. Nah, itu adalah tugasnya kontraktor. Kenapa kok kita lulusan arsitek jadi kontraktor yang paham tentang dunia desain? Pasti muncul pertanyaan, loh, itu bukannya tugasnya teman-teman yang lulusan sipil ya? Emang iya, tapi jangan salah, di dunia arsitek itu juga kita mempelajari sipil, meskipun sedikit. Tapi jangan sedih, pasti kita tidak sendiri dan kita bisa mempelajari itu learning by doing, or kita bertanya ke teman-teman sipil, atau bahkan kita bekerja sama, berpartner bersama teman-teman sipil. Masih banyak jalan ya, sesuai diri masing-masing aja. Bahkan anehnya, aku yang sekarang masih kuliah arsitektur, setelah lulus ini, insya Allah ya, aku malah pengen banget melanjutkan pendidikan ke jurusan seni. Random banget kan? Itu emang balik lagi ke diri kita masing-masing, maunya kemana. Sebenarnya semuanya bisa gitu. Nah, sekarang balik lagi ke kontraktor. Kontraktor itu pekerjaannya kan membangun desain. Nah, gimana sih menjadi kontraktor yang baik? Gimana sih kontraktor itu bisa dikatakan sukses? Kalau seorang desainer atau arsitek, sukses mereka ya bisa mewujudkan desain-desain yang sesuai dengan keadaan, dengan permintaan klien, yang bisa ramah lingkungan dan aspek-aspek lain. Nah,
sekarang kontraktor itu bisa dikatakan baik atau berhasil jika mereka berhasil dapat memenuhi kinerjanya selesai di waktu yang telah ditentukan, biaya yang dihabiskan itu sesuai sama anggarannya gitu. Itu poin-poin yang sangat penting untuk kontraktor dan harus dipenuhi sama kontraktor. Karena ngobrolin soal proyek nih pasti banyak resikonya. Nah, untuk resiko-resiko itu kita itu bisa menghindarinya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih resiko? Resiko itu adalah suatu pendekatan yang dia tidak sesuai sama rencana awal atau hal-hal yang tidak diinginkan dan lain-lain, dan atau potensi yang terjadi itu tidak kita inginkan, tidak terprediksi seperti itu. Nah, itu sangat mungkin terjadi untuk seorang kontraktor, tidak hanya kontraktor tapi pekerjaan lain juga. Jadi perusahaan atau pekerjaan lain itu pasti memiliki resiko ya. Nah, terus gimana sih cara manajemen resiko yang baik? Resiko itu bisa dengan 3 cara. 1. Memindahkan resiko. 2. Memperkecil resiko. Atau 3. Menghindari resiko. Nah, sebelum kita menyikapi sebuah resiko, pertama kita harus belajar dulu gimana sih merencanakan atau menganalisis sebuah resiko, membayangkan apa sih resiko yang akan terjadi saat kita mengerjakan suatu proyek. Nah, pertama kita itu harus menganalisis dulu, mengidentifikasi resiko. Kita harus membuat list nih, daftar resiko yang mungkin terjadi ya. Terus habis itu kita dari analisis yang mungkin terjadi, seperti contohnya kalau kita sedang membangun sebuah gedung, resikonya mungkin biaya yang dibutuhkan ternyata lebih dari anggaran, atau mungkin terjadi bencana, banjir, kebakaran, tanah longsor. Lalu mungkin karena yang sering terjadi nih, biro-biro kontraktor itu atau ada oknum-oknum tersendiri yang mau mengambil keuntungan lebih. Nah, pasti terjadi resiko di situ. Terjadi resiko dari tindakan tersebut gitu ya. Nah, jadi kita harus memprediksi dari awal sebelum kita mengambil atau melaksanakan proyek tersebut atau yang mau bikin perusahaan. Kita harus merancang atau menganalisis, mendaftar, bikin list resiko apa aja sih yang akan terjadi gitu. Nah, dari banyaknya resiko-resiko itu, setelah itu kita menggolongkan resiko itu mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Resiko ringan sampai berat. Nah, resiko itu pasti juga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Terus sebabnya juga berbeda-beda kan. Mungkin kalau kecil itu resikonya cuma membutuhkan biaya tambahan. Kalau besar itu biasanya itu biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari anggaran. Terus jadinya itu, jadi si bangunannya ini jadinya jauh dari tanggal deadline. Pokoknya semua yang terjadi itu jauh diprediksi, jauh dari prediksi, dari timeline dan lain-lain. Atau mungkin bangunannya malah nggak sesuai sama desain, nggak berguna, nggak bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan lain-lain ya. Terus yang selanjutnya gimana sih mengenali resiko atau siap-siap menyiapkan diri untuk mendapatkan resiko tersebut. Itu tadi, mengukur lagi dari yang resiko kecil sampai besar. Terus ada lagi satu yang harus di list, itu adalah dari banyaknya resiko tadi itu harus dikelompokkan dari yang sangat jarang terjadi sampai ke sangat sering terjadi. Itu sih, itu poin simpelnya. Jadi kita pertama, sebelum kita membuat perusahaan atau proyek, itu harus membayangkan resiko apa yang terjadi
ya, harus dianalisis, dicatat resiko-resiko apa yang mungkin terjadi, resiko mana sih yang lebih kecil dan lebih besar, dan kita juga harus mempersiapkan resiko ini tuh menyikapinya gimana sih, kayak gitu. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin ada pengen diskusi lagi, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih dari aku, Rahma Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.